Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita ngaji sudah datang, kita waktu tenaga yang serius. Sama seperti orang yang datang Jum'ah sudah susah-susah, ternyata dinyatakan oleh Rasulullah faqad lagha, telah sia-sia. Ini temanya hari ini. Ya, sayang antum sudah Masya Allah memegang kitab besar, ya. Mungkin seumur-umur ini kitab paling besar yang antum pegang, ya, bukan yang antum baca, ya, dipegang. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Antum, saya kira kalau saya cek KTP-nya tulisannya apa? Nah, itu muslim. Berarti di sini talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mau laki, mau perempuan, mau ustaz, bukan ustaz. Selagi laki-laki itu mukallaf, dia sadar, tidak majnun, maka wajib menuntut ilmu. Kali ini kita mengangkat sanksi berat. Di sini ada hukuman, ada semacam terapi. Sanksi berat orang yang berbicara saat khutbah Jumat. Dari situ, ikhwas sekalian, bicara itu ketika tidak pada tempatnya, itu madharat. Itu menimbulkan bahaya. Contoh aja, ketika seorang berada di sidang pengadilan, saat hakim membacakan putusan serius, kemudian ada yang bicara, pasti diusir. Kalau tidak bisa ditegur. Padahal itu hanya sekedar putusan dunia. Sementara ini adalah kaitannya dengan menjaga marwah syiar Islam mingguan paling bergengsi, yaitu sholatul Jum'ah. Dan otomatis mengganggu orang yang lain. Ketika sekarang antum berisik, apalagi ngobrol sia-sia, apalagi main HP.
Coba bayangkan ini orang sedang menegur temannya untuk supaya diem. Itu baik atau tidak? Baik aslinya. Karena apa? Karena dia sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu aja dilarang, nggak boleh. Oleh karena itu di sana ada di antara ulama memberikan satu bab hadis ini, wujubul insati li khutbatil jum'ah. Wajib mendengar khutbah dua Jum'ah. Ya. Baik, kita sekarang baca hadisnya. Ada yang bisa baca? Baik, saya baca sekarang diperhatikan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas adalah ponakan Rasulullah paling tercinta. Bahkan beliau saking dekatnya dengan Rasulullah banyak memiliki keutamaan dan keilmuan. Keutamaannya didoakan Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia di dalam agama dan ajari tafsir. Dan Abdullah ibnu Abbas ketika bersama Rasulullah umur berapa? Wallahi ya ikhwan, kalau untuk sekarang beliau itu masih duduk di bangku sekolah kelas 3 atau 4 SD. Karena beliau ketika Rasulullah meninggal, kata beliau, ana hina idzin ibnu asyri sinin wa ana makhtunun. Ketika Rasulullah SAW meninggal, aku umur 10 tahun dan ketika itu aku sedang dikhitan. Bandingkan dengan kita. Umur sudah 20, bahkan 30, bahkan 40, masih banyak menelantarkan ilmu. Banyak juga di antara kita itu menyia-nyiakan umur. Banyak di antara kita yang tak faham agama, tetapi tidak ada semangat untuk mencari kebaikan ilmu. Padahal kata Rasulullah, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka dia dipahamkan ilmu. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah ilmu syar'i. Yang insya Allah itu ilmu mengangkat derajat harkat martabat manusia dunia akhirat. Makanya Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan praktiknya lihat, Bilal itu siapa? Bilal itu budak. Budak hitam kelam yang tidak memiliki latar belakang sosial yang menguntungkan. Tapi lihat, karena ilmu dan Islam terangkat. Antum lihat Atha ibnu Abi Rabah. Di samping dia itu budak, buruk muka. Bahkan Abdul Malik Marwan ketika belajar manasik bersama anaknya, sambil memalingkan muka. Karena apa? Lihat raut mukanya itu, nggak tahan dia. Masya Allah. Tapi itulah ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, andaikan ada orang baik tanpa ilmu, maka kebaikannya itu parsial dan tidak mengakar fundamental. Ada orang baik mungkin tanpa ilmu, tapi apa? Kebaikan itu tidak mengakar. Kebaikan itu hanya sekedar kulit. Contoh, ada orang jahil, bahkan orang non-muslim nggak memiliki ilmu agama sama sekali. Dianggap orang baik karena apa? Pendiam, gitu. Tapi ternyata pendiamnya karena tidak didasari ilmu,
ngambek sedikit, marah sedikit, nyantet. Gitu. Iya, nyantet. Kenapa? Karena diamnya itu tidak didasari ilmu. Nolong, kadang-kadang nolong, Masya Allah, dia dermawan. Tapi karena kedermawanannya itu tidak didasari ilmu, akhirnya apa? Menjadi malapetaka, gampang ngungkit, gampang mengingat-ingatkan kebaikan, sehingga nyakiti hati orang yang diberi. Gitu. Tapi kalau dermawannya orang yang baik, orang berilmu, dia akan dermawan penuh dengan keikhlasan dan mencari pahala yang datang dari Allah. Kalau dia itu pendiam, karena diam itu disuruh oleh dalil. Man somata naja, siapa yang diam selamat. Gitu. Makanya orang yang paling diam itu pasti Pak Selamat. Nah, itu. Selamat. Siapa yang ingin selamat, diam. Siapa yang ingin diam, siapa yang diam pasti selamat. An Ibn Abbas radhiyallahu an, beliau wafat tahun 68, Masya Allah. Dia disegani oleh sahabat senior. Makanya tidak ada sahabat junior yang dijadikan sebagai anggota Majelis Musyawarah Umar ibn Khattab, kecuali Ibnu Abbas saja. Bahkan dijadikan lagi pada zaman pemerintahan Utsman ibn Affan. Masya Allah. Karena apa? Karena keilmuan kepakarannya juga apa? Karena kedekatan dia, keutamaan dia di hadapan Rasulullah SAW. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, kalau disebutkan nama Rasulullah, apa yang dibaca? Sallallahu alaihi wasallam. Antum usahakan itu, karena Rasulullah sampai memberikan gelar al-bakhil. Kan itu. Antum ngasih Rasulullah emas? Tidak. Ngasih Rasulullah SAW upeti? Juga tidak. Rasulullah juga nggak minta pajak sama antum. Rasulullah hanya minta ketika namanya disebut baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Tuh, ya. Karena kata Rasulullah, al-bakhilu man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Yang namanya orang pelit. Pelit itu apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Cetil. Bakhil, cetil, ngutil. Kerjanya pasti suka jahil. Dikit-dikit, dikit-dikit, kan nggak ngerti. Ini bahasa gaul ini. Bakhil, cetil, jahil, sedikit-sedikit suka sil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama, siapa yang bicara. Di sini ulama memberikan satu kesimpulan kalau isyarat boleh tidak. Ya, artinya man takallama, karena yang dilarang itu bicara. Kalau isyarat di luar pembicaraan, makanya di antara para ulama membolehkan bagi orang yang memberikan isyarat. Karena itu bukan bicara. Kalau ada yang ngobrol, apalagi ngobrolnya mau ganti HP lagi di Jum'ah khutbah. Itu. Apalagi nauzubillah lagi khutbah Jum'ah, dengar khutbah ngomong, gibahin orang. Masya Allah. Bicara kebaikan, yaitu agar orang ngomong aja itu nggak boleh, apalagi ngobrol hal-hal yang kaitannya dengan yang haram. Tuh, ya. Lagi khutbah Jum'ah di pojok ngobrol, Mas, antum jadi minjem kokomi. Nah,
Boleh nggak tuh? Hah? Nggak boleh. Gitu. Man takallama, siapa yang bicara yaumal jum'ah. Di sini tidak setiap Jum'ah. Rasulullah membatasi wal imamu yakhtub. Imam sedang khutbah. Kalau imam belum khutbah, umpamanya baru naik mimbar, boleh nggak ngomong? Boleh. Kalau sekarang imam sedang dalam keadaan duduk di antara dua khutbah, boleh nggak ngomong? Eh? Boleh nggak? Eh? Kalau kita sekarang melihat dari ini ucapan Rasulullah wal imamu yakhtub, imam itu sedang khutbah, maka nggak ada masalah. Karena dia tidak sedang khutbah. Makanya di sini orang juga boleh bicara kalau imam itu sedang menegur dia. Kenapa? Karena intinya itu orang tidak mengganggu dan terganggu dengan khutbah. Karena khotibnya sendiri sedang ajak bicara. Makanya pernah Rasulullah melihat orang yang masuk sholat Jum'ah ke masjid langsung duduk. Rasulullah menyuruh untuk berdiri. Rasulullah menyuruh berdiri dan mengatakan idza dakhala ahadukum al-jum'ata idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah itu. Jangan duduk. Jadi antum sholat dulu. Ini juga begitu di sini. Antum nggak harus Jumat aja. Antum sebelum ta'lim, masuk sholat. Itu namanya sholat tahiyyatul masjid. Apa itu tahiyyatul masjid? Tahiyyat itu penghormatan al-masjid. Yaitu masjid. Jadi masjid itu tidak perlu dihormati dengan umpamanya hormat, angkat tangan, apalagi masuk masjid nyalain mercon. Nah, itu enggak apa. Masuk masjid itu penghormatannya apa? Salat rakaatain. Bahkan di antara para ulama mewajibkan wajib. Nah, itu ya. Nah, wal imamu yakhtub. Imam sedang dalam keadaan khutbah, fahuwa kamathalil himar, orang tersebut seperti keledai. Yo, coba dikeledaikan. Makanya katakan tadi di dalam temanya itu sanksi berat. Bagaimana tidak berat? Orang kalau sudah dikeledaikan oleh nas, mathaluhum kamathalil himari yahmilu asfara. Orang-orang yang sekarang ini apa namanya tidak menunaikan amanah risalah diumpamakan seperti apa? Keledai yang bawa kitab. Orang yang sekarang ini mendahului imam. Ama yakhsha ahadukum. Ya. Apakah di antara kalian tidak takut? Ya. Rafa'a ra'sahu qabla al-imam raki'an aw sajida. Mengangkat kepalanya sebelum imam baik dalam keadaan rukuk sujud. Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Kepalanya itu diganti oleh Allah dengan kepala keledai. Ancaman. Tanfir. Makanya orang-orang yang sekarang ini memiliki Alkitab tapi tidak mengamalkan konsekuensinya diancam oleh Allah seperti keledai. Begitu juga orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Ama yakhsha ahadukum ayyarfa'a ra'sahu qabla al-imami raqi'an aw sajida. Apakah di antara kalian tidak takut mengangkat kepalanya sebelum imam baik dalam keadaan rukuk sujud? Yuhawwilallahu ra'sahu, kepalanya dirubah oleh Allah ra'sa himar, keledai. Makanya kalau sholat rukuk sujud jangan duluin imam.
Itu apalagi sholat tarawih itu kan gitu, pengen cepet imam disalipin terus, masya Allah banyak imam-imam yang disalib. Itu makanya supaya imam tidak disalib, dia juga nggak kalah cepatnya. Fatihah satu napas, baca surat minimal satu ayat, nun, udah. Allahu Akbar, nun dok. Ya bener, nggak salah. Satu ayat. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Karena kira Yasin lengkap. Makanya sholat 21 rakaat itu 7 menit. Masya Allah. Nah ini diancam oleh Allah. Dirubah kepalanya, kepala keledai. Mending kedelai. Keledai ini. Kalau dirubah kepalanya menjadi kepala kedelai, buat tahu nak. Nah, gitu. Ini keledai. Masya Allah. Makanya antum ini juga dikatakan oleh para ulama. Makanya siapa yang bicara ketika khutbah sedang dikumandang, khutbah sedang disampaikan, hukumnya adalah haram dan mendengar itu wajib, karena mungkin sesuatu yang tidak wajib ketika ditinggalkan ada sanksi. Dan diumpamakan oleh Rasulullah seperti keledai itu adalah apa? Sanksi. Tanfir, yaitu apa? Adanya satu ancaman supaya kita menjauh dari kelakuan tersebut. Huwa kamatsalil himar yahmilu asfara. Kenapa? Ikhwan sekalian. Karena orang yang tadi saya katakan sudah susah payah datang ke masjid, meninggalkan kantor kerjaannya, sudah mungkin juga persiapan-persiapan begitu maksimal, ganti baju. Ternyata sampai tempat, sampai masjid, lagha, sia-sia. Makanya di sini, kamatsalil himar yahmilu asfara. Kenapa? Karena peringatan-peringatan imam, khutbah imam itu tidak ada nilainya sama sekali. Keledai kan? Apa bedanya sekarang keledai masuk masjid sama antum masuk masjid ke ngobrol? Bedanya apa? Bedanya cuma di kepala. Bedanya cuma apa? Di dalam zahirnya. Tapi kelakuannya, mentalnya sama-sama keledai, keluar masjid nggak mengambil manfaat dari isi khutbah. Itu. Samanya. Masaluhum ya, kamasalil himar, wa kamasalil himar, sama-sama setelah keluar dari masjid, nggak ngambil faedah. Coba tanya keledai surah Jumat. Keledai tadi pahamnya apa dari khutbah Jum'ah? Ada. Kosong. Ini juga sama. Makanya intinya antum datang ke masjid ketika sholatul Jum'ah mendengarkan khutbah itu lil istifadah, mengambil faedah. Makanya dari sini juga meskipun tidak masuk di dalam konteks apa larangan, termasuk juga sia-sia orang yang datang duduk langsung tidur. Masya Allah. Tidur. Kiranya khotib itu obat tidur. Itu gayanya khutbah nyalamin imam, masya Allah Pak Imam, terima kasih. Kenapa Pak? Khutbahnya bagus sekali, masya Allah. Saya sudah seminggu nggak bisa tidur Pak Imam. Setelah dengar khutbah Bapak, masya Allah pules. Anak kira khutbahnya mantep. Makanya dari sekalian, fawwa kamathalil himari yahmilu asfara. Meskipun di punggungnya dia membawa Sahih Bukhari, Bulughul Maram, termasuk Sahih Muslim, bahwa kitab-kitab yang berfaedah, namanya keledai, nggak bisa baca, nggak ngambil faedah, sama seperti orang-orang yang datang khutbah Jum'ah, tapi ketika khutbah itu ngobrol, termasuk juga ngantuk, nggak ada faedah. Siapa yang diumpamakan oleh Rasulullah seperti itu? Walladzi yaqulu lahu, orang yang mengatakan kepada saudaranya, ansit, diam. Ansit itu artinya uskut.
Makanya Rasulullah katakan laisat lahu jum'atun, dia tidak dapat jum'ah. Nanti kita tafsiri maksudnya. Tafsirnya nanti faqat lagha nanti. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Bisnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang la ba'sa bihi, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Wa huwa yufassir, hadis ini menafsirkan hadis Rasulullah SAW yang kedua. Kita baca nih bawahnya. Hadis nomor 455 atau 11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah. Kemudian dia mendapatkan doa Rasulullah SAW, dikuatkan agamanya, dibanyakkan hafalannya. Dan tidak kalah pentingnya adalah doanya Rasulullah SAW, ya Allah ampunilah keluarga Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah, dan ampunilah orang yang memintakan ampun. Masya Allah, ini keutamaan yang super ini. Dan dia banyak hafal hadis Rasulullah SAW, karena meskipun dia 3 tahun masuk Islam tak fokus, bahkan tinggal di emperan masjid. Coba, orang-orang zaman dahulu itu di dalam rangka mencari ilmu, rela tinggal di emperan masjid, ikhwah. Ya, rela hidup dalam kondisi miskin. Hidup apa adanya, yang penting bersama Rasulullah SAW mengejar ilmu. Itu makanya ini lagi-lagi pentingnya thalabul ilmi. Ya, antum sekarang alhamdulillah disiapkan kajian, difasilitasi dalam semua halnya. Antum manfaatkan. Kalau enggak, ini nanti menjadi hujjah antum, dalih antum nanti dari kiamat. Kenapa kamu sudah difasilitasi, sudah diberikan kesempatan, tapi kamu tidak manfaatkan dengan baik? Thumma latus'alunna yawmidin 'anil na'im. Karena ini nikmat. Nikmat orang bisa kesempatan untuk mencari ilmu. Nikmat orang dimudahkan oleh Allah mendapatkan ilmu. Nikmat orang bisa memahami sunnah. Karena tidak ada satu nikmat mutlak dibanding al-hidayah ilal islami wa sunnah, kata Imam Ibnu Qayyim. Nikmat itu ada 2 macam, nikmatun mutlaqah dan nikmat muqayyadah. Nikmat mutlaqah, yang mutlak itu nikmatul hidayah ilal islami wa sunnah. Wa nikmatun muqayyadah, ya duit, kesehatan, anak, tapi terbatas. Antum kasih kesehatan oleh Allah permanen, antum sehat terus? Belum tentu. Apalagi perokok, rata-rata umurnya 52 aja sudah ngos-ngosan. Itu, lihat aja. Ya. Perokok berat umurnya itu rata-rata 52. Perokok sedang umurnya 62. Perokok berat, perokok ringan itu 66. Oh, itu rata-rata deh. Makanya silakan antum, umur milih antum. Emangnya nur sama gue? Kagak bakal. Itu sebetulnya umur, nanti kita akan bedah buku, wahai perokok inilah surgamu. Itu nanti closingnya kagak ada lo, sepi kan? Nah gitu, bukan kagak ada lo, rame kan? Kagak ada lo, sepi gitu kan, kuburan kan gitu, sepi ya. Nanti kita bedah tuh buku, mengupas 1001 alasan perokok. Nah, merokok itu alasannya ternyata 1001 alasan. Itu bedanya perokok sama pabrik rokok. Kalau pabrik rokok alasan itu cuma satu, cari duit. Nah, itu. Rokok alasannya 1001. Yang katanya apa? Kenapa ngerokok? Ngerokok itu miskin. Apa? Gua nggak ngerokok juga miskin. Terus aja, aduh kan ngeles. Tapi kan
cepet mati Bang rokok tuh, umurnya pendek. Tetangga gue juga kagak ngerokok mati duluan Mas. Gitu. Nggak ngerokok juga kagak bisa beli truk katanya gitu. Masya Allah, berhenti ngerokok aja nunggu beli truk. Kapan itu berhentinya? Nah, itu nanti kita bedah tuh. Wajib hadir, wajib semua. Gitu. Habis kajiannya keramasi itu. Ya, itu. Oke, oke, kita lanjut. Hadirin sekalian, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini marfu'a. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim secara marfu', idza qulta, jika kamu mengatakan, berarti qaul, berarti bicara. Dari sini sebagian ulama tadi mengatakan kalau berisyarat dibolehkan. Itu. Atau dilempar botol gitu boleh. Kan nggak ngomong. Kalau ada yang ngobrol di atau dikebuk pakai garis penggaris gitu. Enggak? Hah? Ya cukup isyarat gitu. Nanti kalau gitu pasti tengkar, malah lebih berambe nanti ya. Gitu. Idza qulta li sahib, kalau kamu mengatakan kepada saudaramu, karena dikatakan sahib, meskipun kenal. Nah ini nanti, Pak, saya kan nggak kenal. Di hadis ini yang dikatakan ke temanmu. Berarti kalau bukan teman boleh, Pak. Nah, ini ngeyel. Sama tadi, ya. Yang ngomong bahwa berhenti, nggak berhenti juga nggak bisa membeli truk. Sama itu. Maksudnya di sini, sohib, karena dekat. Dan rata-rata orang itu memberikan isyarat itu ada orang yang paling dekat sekitarnya. Nggak mungkin di belakang jauh. Itu. Dan ini adalah aghlabiyahnya. Rata-rata orang ketika berangkat ke masjid itu bersama temannya, duduk sama temannya. Itulah. Artinya ini menunjukkan aghlabiyah pada umumnya. Kalau seandainya bukan teman pun, maka itu dilarang. Tuh, ya. Idza qulta li sahibika, jika kamu mengatakan kepada saudara kamu, ansid, diamlah, yaumal jum'ah wal imamu yakhutub, imam sedang dalam khutbah, faqad laghauta. Nah ini tadi laisat lahu jum'ah tadi. Saling menjelaskan. Makanya laisat lahu jum'atun, tidak ada jum'ah, faqad laghauta. Para ulama diantaranya Ibnul Munir mengatakan maksudnya lepas, hilang keutamaan pahala sholatul jum'ah dan berubah menjadi sholat duhur pahalanya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis lainnya, man lagha wa takhatta riqaban nas fakanat lahu duhrun. Barang siapa yang sekarang melakukan kesia-siaan, kemudian melompati, melewati punggung, ini apa namanya, pundak-pundak orang karena merangsak ke depan, maka dia itu sama dengan sholat duhur. Oh, gini tuh. Makanya faqad laghauta. Dari sini ikhwah sekalian, bisa kita simpulkan bahwa beberapa kesimpulan yang antum bisa catat. Yang pertama, di dalam hadis yang pertama tadi itu sebetulnya hadisnya dikatakan oleh ulama dhaif. Karena di dalamnya ada seorang namanya Mujalid Ibnu Sa'id Al-Hamadani. Tetapi hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari tadi itu menjadi penguat. Dan ini tradisi yang biasa dilakukan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Menurut hadis yang dhaif, sementara ada yang sahih, di dalam rangka untuk penguatan. Itu menguatkan aja. Makanya hadis
yang nomor 1 dan nomor 2 menjadi dalil haramnya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Haram. Termasuk juga ketika berdoa, karena itu masuk rentetan khutbah. Kalau enggak sedang khutbah, umpamanya dia sedang berdoa, tetap dilarang. Dari sini juga dilarang, sampai ulama melarang itu ketika ada orang bersin, aku enggak boleh jawab, yarhamkallah. Karena ini pembicaraan manusia. Ada orang yang mengucap assalamualaikum, dilarang juga waalaikumsalam. Gitu. Sampai di situ, apalagi ngomong sia-sia gitu ya. Yang kedua, larangan hadis tersebut bicara hanya khusus ketika khotib sedang khutbah. Makanya kalau khotib baru naik mimbar atau duduk di antara dua khutbah atau sedang berbicara negor orang, maka tidak masalah. Itu umpamanya kondisinya longgar, sementara di luaran itu banyak yang berdiri. Antum sebagai khatib boleh mengatakan, jamaah sekalian silakan yang dalam rapat dan yang luar masuk. Nggak ada masalah. Dalam kondisi seperti itu, antum kanan kirinya ikut ayo ayo masuk masuk masuk. Boleh selagi khatib belum bicara lagi. Kalau sudah bicara lagi, antum diem lagi. Hanya yang ketiga menjadi dalil juga bolehnya kita bicara ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah. Kalau sedang duduk di antara dua khutbah, boleh. Nah sekarang ini, kalau ada antum sholat Jum'ah di belakang, ternyata ada maling nyolong motor. Gitu. Gimana? Dikejar atau gimana? Ada maling nyolong motor atau ada orang buta, kalau dibiarkan dia bakal akan kejebur ke dalam kubangan bahaya, keprosok, bisa hilang karena masuk gorong-gorong. Boleh nggak kita bicara? Boleh. Karena ketika sholat itu dibolehkan untuk membatalkan dalam hal-hal tersebut, apalagi ini khutbah. Ini lebih penting. Itu ya. Terus kemudian yang kelima, maksud laisat lahu jum'atun, di sini memberikan satu penafian, hakikat daripada Jum'ah tidak sempurna. Hilang pahalanya, hilang hakikatnya karena antum tidak mendengarkan khutbah secara utuh. Makanya keutamaannya hilang, pahalanya hilang. Bahkan dikatakan Rasulullah tadi kembali seperti tidak ubahnya seperti antum sholat duhur. Itu aja. Artinya sholatnya sah seperti duhur. Dan yang keenam, kalau kita terpaksa untuk mendiamkan seseorang, dibolehkan dengan isyarat. Kalau isyarat dibolehkan. Yang ketujuh, Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang bicara ketika khatib sedang berkhutbah seperti keledai, menunjukkan ini adalah ancaman berat. Yahmilu asfara. Asfara itu jamak dari sifrun, yaitu kitab besar. Makanya kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru itu dibagi menjadi sifrun jadidun wa sifrun qadimun, karena kitab besar itu sifr. Terus kemudian kenapa itu diancam seperti itu? Karena banyak menabrak larangan Allah. Ya, banyak menodai perintah Allah, Rasulnya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ternyata sampai tempat tidak
serius tidak mendengarkan khutbah secara benar. Nomor 8, wajib hukumnya mendengar khatib Jum'ah. Bahkan ini ijma' para ulama. Dan keharaman tersebut dikecualikan ketika memang khatib menegur makmum atau ngajak bicara para jamaah. Kemudian dia menjawab, tidak ada masalah. Pernah Umar bin Khattab menegur Utsman, kemudian ngajak bicara, lalu dia menjawab. Rasulullah juga pernah dimintai oleh seorang badui agar berdoa istisqa, dan Rasulullah menjawab. Ini menunjukkan bahwa dibolehkan kalau memang imam yang ngajak bicara. Dan khutbah merupakan suatu syiar salatul Jum'ah, maka di sini wajib semuanya untuk memperhatikan secara seksama. Bahkan ini menurut kesepakatan para ulama jumhur, bahkan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menganjurkan dan hukumnya adalah wajib mendengarkan khutbah tersebut. Baik. Ikhwas sekalian, di penghujung kajian ini saya ingin kasih konklusi, kesimpulan supaya antum pulang itu bisa mendapatkan sesuatu. Bahwa khutbah Jum'ah adalah syiar mingguan paling sakral. Dan di antara sekian yang paling sakral adalah khutbah itu sendiri. Kenapa? Supaya kita mendapatkan faedah, maka kita disuruh untuk mendengarkan dengan seksama khatib sedang khutbah. Demi kepentingan itu dan supaya kelihatan syiar itu tampak, imam juga fokus dan khidmah menyampaikan isi materinya. Satu, dianjurkan khatib menggunakan bahasanya. Kemudian yang kedua, jamaah dianjurkan untuk tenang, fokus mendengarkan. Sehingga di sana dilarang untuk menegur orang lain, apalagi yang bicara. Dan yang kedua, main-main kerikil. Dan juga hal-hal yang memalingkan, mengganggu orang fokus di mendengarkan khutbah. Karena wa idza nudini lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Dan mendengarkan zikir alias khutbah itu wajib. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.